kita pahami. Akan berkata orang-orang yang bodoh dari para manusia. Ayat ini pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad tentang apa respon yang ditampakkan oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika Allah memindahkan kiblat, gitu ya. Padahal dulu kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Terus nanti Allah pindahkan kiblat itu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, nanti setelah kiblat ini aku pindahkan, mereka akan merespon seperti apa? Ini Allah jelaskan. Jadi ini pemberitahuan Allah kepada Nabi Muhammad tentang sesuatu yang belum terjadi dan betul-betul terjadi seperti yang Allah informasikan, gitu ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan ini, wahai Muhammad, nanti setelah kiblat ini aku pindahkan dari menghadap ke Baitul Maqdis pindah menghadap ke Masjidil Haram, nanti orang-orang bodoh dari para manusia itu akan berkata, ya, mereka akan tidak terima dengan perpindahan itu sehingga mereka mengatakan seperti ini. Mereka mengatakan apa? Apa yang memalingkan mereka dari kiblat mereka yang kami itu kan ilmani, ya telah yang dulu mereka menghadap kepadanya. Apa yang memindahkan mereka dari kiblat mereka yang dulu mereka menghadap kepadanya? Apa orang Islam itu kiblat kok gonta-ganti, gitu ya? Sudah benar-benar sholat menghadap ke Baitul Maqdis, lalu pindah lagi menghadap ke Ka'bah, gitu ya. Malah banyak kata-kata yang tidak baik kepada Rasulullah, mengatakan Nabi Muhammad itu pelin-pelan, syariatnya gonta-ganti, kemarin begini sekarang begitu. Ada juga yang mengatakan Muhammad sudah kembali kepada agama nenek moyangnya, gitu ya. Jadi gitu, makanya mereka tidak suka dengan perpindahan kiblat itu, maka mereka mempertanyakan kenapa kiblatnya kok diganti-ganti. Soalnya orang Yahudi itu senang, ya. Jadi orang Yahudi di Madinah senang ketika umat Islam itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, karena kiblatnya sama dengan kiblat mereka. Makanya gara-gara senang itu banyak di antara mereka yang masuk Islam, gara-gara kiblatnya sama. Tapi begitu kiblatnya pindah lagi, maka mereka banyak yang protes. Kenapa kiblatnya kok diganti-ganti? Maka Allah ajari, hei Muhammad, nanti mereka ketika mengatakan seperti itu, jawablah seperti ini. Katakanlah, bagi Allah timur dan barat, Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Maksudnya apa? Bagi Allah timur dan barat, maksudnya ya semua arah itu milik Allah. Ya terserah Allah kalau sholat disuruh menghadap ke arah mana, timur, barat, utara, selatan, semua arah itu milik Allah. Terserah Allah kalau kita itu sholat disuruh menghadap kemana, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tetapi Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, ke syariat yang sempurna, yaitu ke kiblat yang sebenarnya, yaitu ke Baitullah, ke Ka'bah di Masjidil Haram. Berarti ini ketika mereka mengatakan seperti itu, Allah menyuruh beliau menjawab seperti itu. Berarti ini kan dari jawab, ya. Itu terserah Allah, kan suka-suka Allah, suruh berapa kan semua anak itu milik Allah, itu ya. Itu suruh jawab begitu, padahal jawabannya kan ada, kan ya? Kenapa kok tidak dijawab? Kalau andai kan, kenapa kok pindah ke Ka'bah? Karena Ka'bah itu rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadah bagi seluruh umat manusia. Nah itu kan jawabannya ya. Kenapa kok Ka'bah? Karena Ka'bah itu kiblatnya para rasul, para nabi sejak Nabi Adam. Nah itu kan jawaban. Sebetulnya jawabannya itu ada, tapi kenapa kok tidak dijawab? Ya terserah Allah, timur, barat, utara, selatan itu semua milik Allah. Berarti gimana? Karena Allah tidak wajib menjelaskan terhadap ketentuan syariat apapun yang Dia wajibkan kepada manusia, karena Allah tidak bertanggung jawab kepada manusia. Tapi kalau Allah suruh ini karena ini, suruh ini, seakan-akan Allah itu bertanggung jawab kepada manusia, kan ya? Ya memang kadang ada sebagian Allah jelaskan, yang tidak, ya supaya manusia itu mencari hikmahnya sendiri. Allah tidak harus menjelaskan setiap ketentuan syariat yang Dia wajibkan kepada manusia, cuma manusia sendiri yang wajib mencari hikmahnya, karena Allah itu tidak bertanggung jawab kepada manusia, gitu ya. Jadi kiblat itu memang pernah berganti-ganti. Dulu pertama menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis, kemudian pindah ke Baitul Haram, yaitu di Mekah. Ini arah kiblat
Kalau dari Malang gitu ya, jadi ini barat yang sebenarnya. Kok timur tahu? Ini baratnya nih. Di sini saat ini kan barat, berarti sekitar 26 derajat ya. Serong ke arah utara. Tadi tidak lurus ke barat. Kalau lurus ini kemana ya? Afrika ya. Jadi ke barat terus agak sini. Bukan hanya Malang, berarti satu Indonesia. Indonesia, cuma ini karena buatnya di Malang, jadi di Malang. Indonesia berapa derajatnya yang mulai sedikit itu? Iya sedikit aja sekarang. Jadi itu kalau apa namanya pakai kompas gitu ya, pakai kompas berarti diambil arah barat, kemudian 26 derajat arah mana utara. Kalau pakai kompas. Tapi kalau melihat pakai matahari, nah itu lebih tepat lagi pakai matahari, yaitu apa? Jadi di kalender itu pernah lihat ada ditulis Rosdul Qiblat, ada tanda segitiga. Biasanya di kalender Kudus, ya di belakang. Nah itu di saat itu menurut para ahli falak pas posisi matahari itu di atas Ka'bah, gitu ya. Sehingga semua bayangan itu mengarah ke Ka'bah. Jadi kalau pas ditulis Rosdul Qiblat itu ambil tiang atau pernah lurus itu, nah nanti bayangannya lurus ke Ka'bah. Itu kalau bangun masjid, bangun musola gitu ya, biar pas tepat apa namanya kiblatnya itu dilakukan dengan cara seperti itu. Makanya cari kalender yang di belakangnya ada tulisannya Rosdul Qiblat. Soalnya banyak orang itu kadang membangun masjid asal-asalan aja. Begitu sudah jadi ketahuan kiblatnya salah, akhirnya dikasih panapan. Contoh itu kan jadi jelekin ya, jadi tidak bagus. Terus berikutnya, begitulah Pak. Begitulah kalian itu aku beri syariat yang sempurna, yaitu menghadap ke Ka'bah itu, bukan ke Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itu bukan syariat yang sempurna. Ya, begitulah aku berikan, ajarkan kepada kalian syariat yang sempurna itu, bahwa kami menjadikan kalian umat pertengahan. Jadi ya, kami umat Nabi Muhammad itu umat pertengahan, umat yang paling mulia, paling tinggi derajatnya. Makanya kepada mereka diberikan syariat yang paling sempurna. Makanya umat Nabi Muhammad ini paling akhir, tapi nanti masuk surganya paling dulu. Jadi ya, hisabnya juga paling dulu. Makanya keberuntungan besar bahwa kita itu ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan Nabi Musa itu ya, beliau ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi tidak dikabulkan oleh Allah, gitu ya. Nah kita tidak pernah berdoa, tahu-tahu sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, diberi syariat yang paling sempurna. Orang dulu sholat 5 waktu tidak ada, ya, wudhu tidak ada, jadi Fatihah tidak ada, Al-Quran juga tidak ada. Itu termasuk kemuliaan yang sangat luar biasa. Cuma banyak umat itu diberi kemuliaan tapi tidak mensyukuri. Terbukti banyak umat Muhammad tidak paham tentang Al-Quran, tidak paham tentang hadis-hadis Rasulullah, tapi tidak mensyukuri dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kami jadikan kalian umat pertengahan, umat yang paling mulia, karena di dalam bahasa Arab itu khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang paling tengah. Jadi umatan wasat berarti umat yang paling baik. Kenapa? Agar kalian menjadi para saksi atas para manusia, dan Rasul itu menjadi saksi atas kalian. Di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad itu nanti di akhirat, umat Nabi Muhammad ini menjadi saksi atas seluruh manusia, dan Rasul itu, Nabi Muhammad itu menjadi saksi atas umatnya sendiri. Nah, itu maksudnya apa? Diriwayatkan nanti semua umat-umat itu ditanya oleh Allah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi mereka masing-masing. Misalnya umatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa, kenapa kamu banyak yang kafir? Apa Nabi Musa tidak menyampaikan risalah sungguh-sungguh kepada kalian? Terus mereka itu memfitnah nabinya, ya Allah kami kafir begini gara-gara Nabi Musa itu kalau dakwah kurang sungguh-sungguh, makanya kami kafir seperti ini. Umat-umat semua itu menjelekkan nabi-nabinya sendiri seperti itu karena untuk membenarkan kekafiran mereka. Nah terus pernyataan mereka itu dibantah oleh umatnya Nabi Muhammad, ya Allah tidak benar yang mereka katakan.
Dan Nabi itu tidak sungguh-sungguh berdakwah. Semua Nabi itu sudah menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya, cuma mereka saja yang tidak mau menerima. Nah terus umatnya Nabi Muhammad ditanya, hei umat Muhammad, kamu itu umat yang terakhir, kamu tahu dari mana kalau semua Nabi-Nabi itu sudah menyampaikan risalah dengan sepenuh-penuhnya? Ya Allah, begitulah yang diajarkan oleh Rasul kami Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad membenarkan pengakuan umatnya. Akhirnya umat Nabi Muhammad menjadi saksi seluruh manusia. Kesaksian umat Nabi Muhammad itu dibenarkan oleh Nabi. Itulah kemuliaan umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu. Makanya coba ini kita lihat beberapa riwayat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Ada satu riwayat, innakum tutimuna sab'ina umatan, kalian itu menyempurnakan 70 umat, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, kalian yang terbaik yang paling mulia di sisi Allah. Gitu ya. Ada lagi, la tazal qa'imatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi, senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu memerangi, menegakkan kebenaran, ya, sampai hari kiamat. Lalu datanglah Nabi Isa. Maka ketika Nabi Isa turun, qala amiruhum yaqulu amiruhum, pemimpin umat Nabi Muhammad waktu itu mengatakan kepada Nabi Isa ketika beliau turun, ta'al sholli lana, wahai Nabi Isa, silahkan engkau sholat menjadi imam kami. Maka Nabi Isa mengatakanlah, ya, saking mulianya sampai Nabi Isa tidak berkenan mengimami umatnya Nabi Muhammad. Beliau mengatakanlah, inna ba'dakum ala ba'din umara, kalian itu pemimpin, sebagian kalian atas sebagian yang lain, takrimatullah hadil ummah, sebagai pemuliaan Allah atas umat ini. Saking mulianya Nabi Isa, nanti ketika beliau turun dijadikan imam, beliau tidak berkenan. Gitu ya. Terus ada lagi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Mereka tanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Beliau sampaikan, siapa taat aku masuk surga, siapa durhaka padaku berarti tidak mau masuk surga. Malah ada lagi, ala kullukum yadkhulul jannah illa man syarida Allah syiratal ma'in ala ahlihi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang membangkang kepada Allah seperti pembangkangannya keledai kepada pemiliknya. Jadi apa namanya, itu diantara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Terus berikutnya, terus kenapa kiblat itu kok digonta-ganti? Ya, kalau memang kiblat yang sebenarnya itu ke Ka'bah, kenapa kok disuruh menghadap ke Baitul Maqdis dulu beberapa bulan, terus pindah lagi Ka'bah, kok gonta-ganti? Kenapa? Kan ya, hanya Allah beri alasan. Kami tidak menjadikan kiblat yang dulu kamu menghadap kepadanya, maksudnya ke Baitul Maqdis, gitu ya. Kenapa kok ke Baitul Maqdis dulu? Kecuali agar kami tahu siapa yang benar-benar mengikuti Rasul itu dari siapa yang dia berbalik atas kedua tumitnya. Ternyata kiblat itu Allah buat gonta-ganti, tujuannya apa? Untuk menguji keimanan, ngetes keimanan sampai di mana ketaatan para sahabat itu kepada Rasul. Gitu ya. Jadi diuji. Soalnya kan banyak orang Yahudi Madinah itu masuk Islam gara-gara kiblatnya sama. Dan itu ikut betul-betul yakin kebenaran apa gara-gara senang. Ternyata ketika kiblatnya itu kembali, murtad lagi rame-rame. Gitu ya. Gitu. Itu orang-orang Yahudi, banyak juga yang tidak suka gara-gara kiblatnya kembali. Ternyata kiblat itu Allah gonta-ganti untuk menguji sampai di mana ketaatan sahabat kepada Rasul, terus siapa yang berbaik. Soalnya diriwayatkan nanti di ayat berikutnya turunnya pindah kiblat itu ketika Rasulullah sedang sholatnya, sholat asar. Makanya di masjid itu beliau sholat 2 kiblat, yang 2 rakaat ke Masjidil Aqsa, yang 2 rakaat ke Masjidil Haram. Akhirnya disebut masjid Qiblatain, gitu ya. Nah itu beliau pas tengah-tengah sholat dapat 2 rakaat, turun ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, langsung muter, gitu ya. Langsung muter. Lalu posisinya itu berbalik arah, hanya 100 berapa? 180 derajat. Jadi bukan muter, cuma berjalan, sambil berjalan juga. Yang laki-laki menempati safnya perempuan, perempuan menempati safnya laki-laki. Nah kalau orang itu sudah taat kepada nabinya, lah kan bubuyan zamannya apa ini sholat kok muter-muter ya kan gitu. Akhirnya mungkin zamannya bisa benar, tapi sahabat itu saking taatnya kepada Rasulullah muter ikut muter di belakangnya.
pindah kiblat ikut pindah kiblat. Ternyata pindah kiblat itu ujian sampai di mana ketaatan umat itu kepada Rasulnya. Dan sungguh dia adalah sungguh berat. Dia itu apa? Sungguh pindah kiblat itu sungguh berat, kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk. Jadi waktu itu banyak juga orang mukmin di Madinah itu yang tidak terima, tapi tidak mau juga. Tapi muskil gitu, kenapa kok di kota ganti? Kenapa? Kalau kiblatnya tidak ganti kan mereka tidak murtad kan ya? Karena kiblatnya ganti makanya banyak yang murtad. Ada yang merasa itu, ada yang merasa berat karena pindah kiblat, dan memang itu sesuatu yang berat kecuali atas orang yang Allah beri petunjuk. Nah, setelah para sahabat yakin bahwa betul-betul pindah kiblat itu perintah dari Allah, kemudian ditanyakan bagaimana sahabat-sahabat kita yang selama hidup sholatnya ke Baitul Maqdis terus, tidak pernah sholat menghadap ke Ka'bah, apa sholatnya diterima? Maka turun ayat, sungguh Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Berarti sholatnya sudah diterima, gitu. Karena memang syariat yang berlaku di zaman itu ya ke Baitul Maqdis. Cuma masalahnya gini, yang ditanyakan itu coba dilihat di Ashabun Nuzulnya ya. Yang ditanyakan itu sholatnya, tapi yang diterangkan imannya. Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat kita yang sholatnya ke Baitul Maqdis terus, sholatnya diterima oleh Allah. Sungguh Allah, maksudnya kan wa ma kana Allahu liyudhi'a sholatakum, kan begitu. Tapi bukan sholatakum, tapi imanakum. Kenapa? Karena padahal yang ditanyakan sholat, tapi yang dijawab iman. Kenapa? Karena sholat itu adalah bukti terpenting atas kebenaran pengakuan iman seseorang. Jadi kalau ada orang ngaku iman tapi tidak sholat, maka tidak ada yang membuktikan kebenaran keimanannya. Pertama sholat, kedua zakat atau sedekah. Makanya as-sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti kebenaran atas pengakuan iman seseorang. Yang pertama adalah sholat. Ambil kesimpulan. Sudah yang ketiga. Jadi orang-orang yang bodoh dari manusia itu akan berkata, yang dimaksud orang-orang bodoh itu siapa? Yahudi ya, Nasrani. Loh, tapi kenapa mereka dikatakan orang bodoh? Orang itu ahli kitab, ya, ahli Taurat, ahli Injil. Ketika orang Mekah disebut ummiyun, alladzina la ya'lamun, mereka sudah disebut ahli kitab. Tapi kok dikatakan bodoh? Kenapa? Karena mereka ini kecerdasan seseorang terletak pada kemampuan seseorang menggunakan akalnya semaksimal mungkin untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Ya, bukan hanya orang yang hanya menggunakan akalnya untuk kepentingan dunia. Itu seperti disabdakan oleh Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut. Orang cerdas, orang yang selalu menghitung-hitung diri dan selalu beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah mati. Jadi kalau ada orang bilang, oh dia itu bodoh, saya tipu dia mau saja. Sebetulnya bodoh itu siapa? Kan ya, yang nipu itu kan ya. Karena yang ditipu itu khusnudon karena mempertimbangkan akhirat. Tadi ya nipu-nipu seenaknya. Yang bodoh itu bukan yang menipu, tapi yang bukan yang itu. Hendaknya setiap orang menghadapi permusuhan yang dilakukan orang kafir dengan mengikuti petunjuk Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi gini, Muhammad, nanti kalau mereka mengatakan begitu, jawablah begini, kan gitu ya. Gitu. Makanya kita itu kalau menghadapi orang kafir bukan menggunakan cara-cara sendiri, ya, tapi gunakanlah cara yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran biar mendapatkan kemenangan, gitu ya. Tapi kalau menggunakan cara-cara sendiri, pakai emosi dan lain-lain, biasanya malah tidak mendapatkan hasil apa. Tidak ada yang mengharuskan kepada Allah untuk memberikan alasan pada setiap aturan syariat yang dia buat, karena itu merupakan salah satu bentuk ujian ketaatan hamba kepadanya. Ya, pokoknya Allah sebenarnya sholat subuh kenapa kok barokah? Tidak ada yang alasannya mana? Ya itu terserah Allah kan ya. Kenapa maghrib 5 rakaat itu ujian bagi manusia, dia itu taat apa tidak. Tapi sebagai hamba kita yakin semua ketentuan Allah itu mesti mengandung hikmah yang sangat besar kalau mau mempelajari. Jadi tahu ya bagus, tidak tahu ya bagus ya. Kalau tahu bagusnya kenapa? Karena semakin semangat untuk mengerjakan. Tidak tahu ya bagus sebagai bukti keimanan. Seakan-akan mengatakan
Ya Allah, walaupun engkau perintahkan kepadaku yang saya tidak ngerti kenapa, tapi tetap saya laksanakan gitu ya. Kenikmatan yang sangat besar yang kita miliki tidak dimiliki manusia adalah dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat paling mulia, maka kenikmatan itu tidak ada artinya. Kalau tidak mensyukuri, itu mengikuti sunnah-sunnah. Ini sunnah-sunnah itu ajarannya. Ini kita sendiri. Setiap mukmin pasti mengalami ujian keimanan. Di situ dapat diketahui kadar keimanan. Sholat bukti terpenting menunjukkan keimanan seseorang. Itu dulu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya sama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka